mendoakan anak-anaknya sampai kemudian sukses, sampai kemudian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bu, saya ingin tanya, sukses itu apa sih, Bu? Bu, bocap. Sukses itu apa? Yang berhasil, Bu, ya? Jawab semuanya, duitnya bocap-bocapnya doang ya, kalau jadi. Ada seorang bapak-bapak dan istrinya ke rumah. Alhamdulillah Pak Ustadz, ada apa Pak? Anak saya sudah sukses. Berapa anaknya Pak? 3. Kenapa Bapak bilang anak Bapak sukses? 1 jadi asisten menteri, yang kedua pengusaha yang berhasil, yang ketiga jadi ASN Pak Ustadz, pegawai negeri. Kalau dulu kan PSN, kalau sekarang ASN kan. Bu, sukses. Sukses kan Pak Ustadz? Saya bilang belum tentu. Loh kok bisa begitu Pak Ustadz? Ibu-ibu dengerin baik-baik. Sebenarnya orang sukses itu siapa sih? Anak kita jadi tentara, anak kita jadi polisi, anak kita jadi menteri, anak kita jadi pengusaha sukses, itu belum tentu sukses. Itu baru tercapai apa Bu? Cita-cita. Iya, tercapai cita-citanya. Siapa orang yang sukses? Orang yang bisa menggunakan kedudukannya sebagai tentara kah? Sebagai polisi kah? Sebagai pedagang kah? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru sukses. Anak ibu walaupun pejabat tinggi, kalau bajunya itu tinggi juga, tapi kagak pernah sholat, sama orang tua juga ngelawan, durhaka, kira-kira sukses apa kagak? Ibu sendiri yang jawabkan Bu ya. Ngeselin, ngecewain orang tua, betul. Jadi orang yang sukses itu siapa? Siapapun orangnya, dengan apapun pangkat dan kedudukannya, dia punya harta berlimpah, dia punya pangkat dan kedudukan yang tinggi, digunakan sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru itu disebut orang yang sukses. Makanya siang hari ini saya semangat datang ke sini, saya ingin belajar sama Pak Iswandi. Beliaulah yang sebenarnya orang yang sukses itu, karena bisa berjuang di agama Allah untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam urusan kebaikan, jangan tolong menolong dalam urusan dosa. Bu, Bu, makanya Ibu tolong menolong dalam kebaikan. Kalau diajak ngaji, Bu ngaji, Ibu sampaikan ke yang lain, ayo ngaji di majelis taklim Pak Iswandi ini ada pengajian. Itu namanya tolong menolong. Datang, alhamdulillah saya baru panen pisang barangan di kebun mana Bu? Kebun Pasar Bintaro. Bawa pisang 2 sisir, 1 sisir dibawa. Walaupun air mineral 1 dus harganya 20.000, tapi disumbangkan di majelis taklim, lalu diminum sama jamaah yang sedang haus karena ngaji, duduk di majelis taklim. Pahalanya luar biasa. Apalagi kemudian dalam hati ibu niatkan, ya Allah, ini pahalanya saya niatkan untuk almarhum suami saya tercinta. Ya Allah, ini pahalanya saya niatkan untuk anak-anak saya yang saat ini sedang sekolah, sedang ngaji. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang berbakti dan anak-anak yang soleh, solehah. Itu doanya nyampe, apalagi doa dari ibu yang solehah kepada anaknya. Ini tidak ada hijab di hadapan Allah, tidak ada batas, tidak ada sekat di hadapan Allah. Semua doa-doa orang tua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, sukses ini ternyata orang yang bertakwa. Makanya Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, kalian akan jadi orang sukses. Kalian akan bahagia, akan beruntung hidupnya. Jadi ibu pulang nanti sampai di rumah, ibu punya anak udah pada dewasa. Anak saya sudah sukses apa belum ya? Koreksinya dengan takwa apa kagak?
mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak ibu walaupun tinggi pangkat dan kedudukannya, sholat fardunya 5 waktu tetap dilaksanakan dengan istiqomah. Kemudian puasa Senin Kemisnya rajin, bangun malam sholat tahajudnya sering dilakukan. Sama ibu sebagai orang tua tunduk, patuh, hormat dan berbakti. Insya Allah ibu tidak perlu kecewa. Walaupun biaya sudah banyak dikeluarkan untuk anak kita, itu tandanya anak yang sukses. Bu? Bu? Sebaliknya Pak Iswandi mungkin belum lama dengar ya. Orang tua sakit-sakitan sampai berbulan-bulan, buang air besar di atas tempat tidur, buang air kecil di atas tempat tidur. Anaknya punya kedudukan, rumahnya megah, cakep. Karena situasi dan kondisi orang tuanya yang seperti itu, anaknya malu memberitahu sama orang lain kalau dia punya orang tua yang sudah jompo. Sehingga orang tuanya disimpan di belakang dapur, di kamar khusus, sampai akhirnya meninggal ketika anak-anaknya pulang kampung semuanya lebaran. Bau busuknya menyengat, barulah tetangga mendobrak, ternyata ada orang tua yang sudah meninggal dunia. Anaknya ternyata diminta keterangan, malu Pak Ustadz, saya punya orang tua sudah buang air besar, buang air kecil di atas tempat tidurnya, bau apek, bau kagak sedap. Saya balikin, kamu malu punya orang tua yang sudah buang air di atas tempat tidur. Berapa puluh tahun dulu orang tuamu nyebokin kamu ketika kamu buang air besar, ketika kamu buang air kecil di atas tempat tidur. Orang tuamu gak pernah merasa malu. Bahkan orang tuamu dengan penuh kasih dan sayang selalu ngurusin kamu di saat seperti itu. Sekarang kok masa sih sampai orang tua meninggal kagak kelihatan, kagak keurusan, sampai tetangga yang bongkar rumahnya, ditinggal pulang kampung, disiapin makanan ala kadarnya. Dan cuma 3 hari proses, walaupun 3 hari ini perbuatan durhaka dari anak kepada orang tua. Na'udzubillahi min. Saya tanya, kalau ibu mendengar cerita yang tadi saya sampaikan, itu kira-kira anak sukses apa kagak tuh? Anak sukses apa anak durhaka, Bu? Walaupun punya pangkat dan kedudukan yang tinggi, tidak bisa disebut sebagai anak yang sukses. Oleh karenanya ibu-ibu, modal sukses adalah takwa. Dan ibu-ibu gak usah kecil hati, gak usah pesimis. Walaupun sudah kagak ada suami, nanti rezeki dari mana? Gak usah bingung, rezeki minallahi ta'ala. Karena orang yang bertakwa itu akan dicukupi oleh Allah rezekinya. Ya Bu ya? Orang yang bertakwa akan dikasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang kagak disangka-sangka. Bu, banyakin baca sholawat. Ibu sekarang misalnya pengen apa? Ibu pingin berangkat haji, pingin berangkat umroh, banyakin baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, segerain saya bisa berangkat haji. Insya Allah kesampaian. Ibu-ibu kadang-kadang kalau doa ngeledek sih, Bu, doa gak usah bingung, gak usah ragu. Allah maha kaya. Ingin rumah yang bagus, ya Allah berikan saya rumah yang indah kayak rumahnya orang Pondok Indah. Gentengnya tebal 5 cm, garasinya punya 2 biji. Ya Bu ya. Bu, Ibu pernah berdoa begitu gak Bu? Kenapa? Seandainya ibu saya ajak berdoa, mau apa enggak? Kenapa sambil ketawa doanya? Itu tandanya ibu ngeledek sama Allah. Kata Allah, kagak bakalan gua kasih lu ngeledek sama gua, kagak percaya sama gua. Kata Allah begitu. Bu, makanya kalau doa ya yang nyambung-nyambung aja Bu ya. Ya Bu ya. Enggak usah tebel-tebel 5 cm lah gentengnya, yang penting kagak bocoran, kagak kepanasan. Alhamdulillah. Pak Iswandi segala, saya yakin modal beliau begitu, selawat. Saya ini Pak Iswandi kalau turun dari masjid, saya lihat kebun sebelah kebun tetangga, bukan kebun saya. Cuman kok belum dibangun. Saya bacain selawat Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya Allah, jadikan ini milik saya buat bikin majelis taklim ya Allah. Anak-anak ngaji di masjid udah kebanyakan berisik ya Allah. Pulang dari masjid lagi, Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah, jadikan ini milik saya ya Allah. Alhamdulillah, Pak Ustadz katanya mau bikin majelis taklim, tempatnya aja belum punya. Butuh dana berapa? Ya segono Bu. Ini saya tantangin, kantong kresek warnanya hitam Pak Iswan. Saya pikir isinya apa? Isinya ternyata 200 juta. Ini Pak Ustadz tolong. Ibu pengen tahu nggak siapa dia? Ibu mertua saya sendiri. Ya Allah, orang tua ternyata tahu anaknya ingin bikin majelis taklim, belum ada modalnya, diantarin ini. Kurang ini 100 juta lagi. Saya baca selawat lagi, Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah. Mudah-mudahan jadi milik saya. Padahal saya nggak ngasih informasi. Jamaah telepon, Ustaz, majelis taklim kabarnya mau dibikin. Belum Bu, tanahnya aja belum selesai. Ada nomor rekening? Ada, dikirim Bu. Ya Allah, kurangnya berapa? 35 Bu. Ini sudah saya cicil. Ya udah saya kasih 31, kurang 4 juta. Siapa tahu ibu-ibu di sini ada yang membantu, ya silakan. Bu, itulah fadilah sholawat. Man shalla alayya wahidatan, kata Nabi, siapa orangnya yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan menurunkan rahmat 10 rahmat kepadanya. Kasih sayangnya Allah tiada batas. Kalau Allah mau kehendaki, apa yang kagak mungkin bagi kita sangat mungkin bagi Allah. Sudah ibu-ibu hadir di sini majelis taklim, pahalanya besar. Tolong Bu doain Pak Iswandi dan keluarga, doain yayasan Fajar Kolbi. Insya Allah doa-doa ibu-ibu sekalian tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita berdoa ibu-ibu, pengennya seluruh doa ini diterima oleh Allah. Betul nggak Bu? Iya. Setiap kita berdoa, pengennya doa kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mohon maaf, ada kalanya doa ini terganjal. Allah bukan kagak nerima, tapi terganjal oleh beberapa hal. Yang pertama, ada makanan, minuman yang masuk ke dalam perut kita dari sumber makanan yang kagak halal. Hati-hati Bu, jangankan sampai bawang 2 biji. Ibu belanja sama abang-abang sayur keliling, Bang sayur, berhenti abangnya. Begitu beli bawang sekilo, ibu nyomot sendiri 3 biji, mantepin ya Bang, pelak gitu ya. Abang sayurnya ngomong iya kagak, ya. Enggak ngelarang juga, karena apa, ngedumel, ya Allah, udah ngambil untung dikit, dicomot lagi segitu, kagak ridho tuh abang sayur. Yang sekilo itu halal, tapi gara-gara ibu nyomot 3 biji bawang, diulek bareng-bareng sama cabai yang lain, masuk ke perut kita, ke perut suami kita, ke perut anak-anak kita. Yang terjadi, perut jadi panas. Kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, nerakalah tempat untuk tempatnya nanti. Na'udzubillah min. Perutnya panas, otaknya panas, hatinya panas, doanya tidak diijabah oleh Allah, ditolak gara-gara makanan yang haram. Makanya ibu-ibu kalau mau bikin lontong metik daun, hati-hati, jangan asal metik. Ini di pohon pisang punya siapa kagak tahu, minta izinnya malah sama pohonnya. Pohon gua mau metik daun lo ya, boleh apa kagak? Boleh, jawab sendiri. Bu, kagak usah celamitan, ya Bu ya. Beli bawang sekilo, ambil yang sekilo. Jelas ibu-ibu? Beli cabai sekilo, ambil yang sekilo. Itu yang haknya ibu. Barang ditambahin, alhamdulillah. Kagak ditambahin, kebangetan. Kagak usah kita ngambil. Setuju Bu? Sepakat ini Bu ya? Karena itu bikin doa kita tidak diterima oleh Allah. Penyebab doa yang kedua tidak diterima karena kita kagak dapat ridho dari orang tua, dari guru kita. Ada kelakuan kita yang nyebelin hati orang tua kita, sehingga kita berdoa kepada Allah,
doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti minta maaf dulu sama orang tua, mesti minta ridho dulu sama orang tua. Orang tua ridho, baru insya Allah doa kita diijabah oleh Allah.